Yang paling menyayat hati adalah Ali Asgar, bayi Hussein. Ketika Hussein mengangkatnya dan meminta seteguk air, panah malah meluncur dan menembus leher bayi itu. Bayangkan, apa yang lebih kejam dari membunuh bayi haus yang digendong oleh cucu Nabi? Marhaban bikum fi Fulusi Podcast Al-Waham. Hari ini saya tidak hanya duduk dengan seorang tokoh sejarah, tapi dengan seorang yang tidak pernah kalian duga akan kedatangannya dan mungkin sangat mengejutkan, yaitu seorang sahabat, seorang penjelajah padang pasir ilmu, seorang penjaga wahyu, saksi turunnya langit ke bumi. Beliau adalah hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh. Rasanya seperti mimpi bisa duduk dan berbincang langsung dengan seseorang dari masa di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan, dari masa ketika Rasulullah masih hidup di antara manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang mengatur waktu dan memperjalankan ruh dalam izinnya. Aku hanyalah hamba, saksi dari zaman yang penuh cahaya sekaligus ujian. Dan hari ini Allah mempertemukan kita bukan untuk mengagungkan masa lalu, melainkan agar kita memetik hikmahnya sebelum hikmah itu terkubur oleh debat dan ego zaman ini. Kalau boleh jujur, ini adalah salah satu momen paling tidak masuk akal yang pernah saya alami. Duduk di depan seorang yang pernah berada di zaman Rasulullah. Jika ini mimpi, saya tidak ingin dibangunkan. Kalau ini mimpi, maka kita berdua sedang bermimpi yang sama. Karena aku pun tak pernah membayangkan suatu masa di mana orang berbicara lewat kotak-kotak cahaya kecil seperti ini. Ya, ini namanya podcast. Semacam majelis, tapi dengan mikrofon dan alat aneh yang bisa merekam suara dan menyebarkannya ke ribuan bahkan jutaan telinga di luar sana. Menarik. Tapi apakah setiap suara yang tersebar juga membawa kebaikan? Itu dia tanggung jawab kami di zaman ini. Kadang suara bisa membangun, kadang juga bisa memecah. Begitu pula di zaman kami. Tapi bedanya, dulu kami duduk saling menatap mata, sekarang kalian duduk menatap layar. Benar juga. Ya, tapi hari ini kami beruntung karena ada seseorang dari masa mata dan hati hadir di dunia kata dan data. Dan aku pun bersyukur bisa menyampaikan sesuatu bukan hanya lewat suara, tapi semoga juga lewat nurani. Kalau begitu, mari kita mulai perjalanan ini. Bukan sekedar obrolan sejarah, tapi penyambung rasa dari zaman ke zaman. Jika boleh saya mulai dengan pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana. Seperti apa sebenarnya suasana persaudaraan di antara para sahabat pada zaman hidup Rasulullah? Apakah memang seerat yang kita dengar? Atau ada celah-celah kecil yang kemudian membesar seiring waktu? Persaudaraan di zaman Rasulullah bukan sekadar hubungan sosial. Ia adalah ikatan jiwa. Kami dipersatukan bukan hanya karena iman, tetapi karena kesadaran bahwa kami sama-sama meninggalkan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar. Meninggalkan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar? Maksudnya? Ya, meninggalkan suku, harta, bahkan kadang keluarga untuk menegakkan kebenaran. Para muhajirin datang ke Madinah tanpa membawa apapun. Lalu para Ansor bukan hanya menerima, tapi memberikan tempat tinggal, makanan, bahkan warisan. Coba bayangkan, seseorang yang baru kau kenal, lalu kau berkata padanya, rumahku adalah rumahmu, hartaku adalah hartamu, dan keluargaku adalah keluargamu. Itu bukan sekedar kemurahan hati, itu keyakinan. Keyakinan bahwa iman lebih tinggi daripada garis keturunan. Kalau dipikir-pikir, sulit sekali membayangkan hal seperti itu terjadi di zaman sekarang.
Apalagi dengan kondisi dunia yang begitu individualistis. Karena zaman kalian terlalu sering bertanya, apa yang aku dapat? Sedangkan kami selalu bertanya, apa yang bisa aku korbankan? Kalimat yang terasa menampar. Tapi kalau boleh jujur, apakah hubungan di antara para sahabat benar-benar selalu mulus? Tidak pernah ada perselisihan? Perselisihan itu wajar. Kami adalah manusia biasa yang sedang mengikuti manusia yang luar biasa. Kadang kami berbeda pendapat dalam strategi perang, dalam pembagian harta, dan dalam cara menyampaikan dakwah. Tapi, kami selalu punya satu pusat gravitasi, yaitu Rasulullah. Beliau bukan sekedar pemimpin, tapi beliau juga adalah perekat. Dan setelah beliau wafat, pusat itu tidak lagi ada. Betul. Maka ujian pun datang. Bukan karena kami tiba-tiba menjadi saling membenci, tapi karena kami sama-sama mencintai Rasulullah dan punya tafsir berbeda tentang bagaimana melanjutkan jejaknya. Jadi konflik datang bukan karena ego, tapi justru karena cinta. Cinta yang tidak dikelola bisa menjadi luka. Dan itulah yang terjadi. Celah-celah kecil yang dulu bisa kami jahit dengan senyuman Rasulullah perlahan menjadi retakan ketika cahaya beliau tak lagi di tengah kami. Dan dari retakan itulah umat Islam mulai terbelah. Sebagian mengira perpecahan itu bermula dari ambisi kekuasaan. Tapi aku menyaksikan sendiri, yang terjadi adalah benturan antara kecintaan dan keyakinan. Sayangnya, sejarah sering mencatat siapa yang berselisih, tapi jarang menuliskan air mata mereka setelahnya. Air mata. Ya, setelah pertempuran, setelah kata-kata tajam, setelah keputusan yang sangat berat, ada malam-malam penuh penyesalan, ada tangis, ada doa yang tak bersuara. Tapi sejarah jarang menuliskan bagian itu, karena air mata tidak meninggalkan bekas tinta. Dan umat masa kini sering hanya membaca yang tertulis, lupa bahwa mereka juga manusia. Itulah pentingnya percakapan seperti ini, bukan untuk membenarkan masa lalu, tapi untuk mengingatkan bahwa hati manusia dari dulu hingga kini tetap sama, bisa bersatu karena cinta, dan bisa hancur karena lupa. Sebagai seseorang yang hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah, Anda tentu menyaksikan sendiri bahwa bagaimana beliau berbicara, menegur, menghibur, bahkan diam sekalipun pasti punya makna. Tapi saya penasaran, adakah pesan-pesan Rasulullah yang pada waktu itu terasa sederhana saja, biasa saja, tapi ternyata justru menjadi kunci dalam memahami perbedaan umat Islam sekarang ini? Banyak sekali. Rasulullah bukan hanya menyampaikan pesan dalam kata, tapi juga dalam sikap, dalam pilihan diamnya, dalam cara beliau menoleh. Tapi satu pesan yang dulu mungkin terasa ringan di telinga kami, dan baru terasa maknanya ketika perbedaan mulai tumbuh adalah, beliau sering bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, selama aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah dan sunnahku." Dulu kami memandangnya dengan penuh hormat, tapi belum tentu benar-benar menyadari betapa besarnya peringatan itu. Baru setelah Rasulullah wafat, ketika arah mulai bercabang, kami mulai memahami dua perkara itu bukan hanya warisan, tapi kompas. Kitabullah dan sunnah yang sering kami ucapkan, tapi entah seberapa dalam kami memahaminya. Dan seringkali yang menyedihkan adalah umat hari ini mengangkat kitab dan sunnah, tapi malah menggunakannya sebagai alat untuk mengalahkan satu sama lain, bukan untuk menyatukan. Seolah-olah
siapa yang paling keras mengutip, itulah yang paling benar. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk bersuara paling keras, tapi untuk bersikap paling lembut. Bahkan, saat berbeda pendapat, beliau memilih kata-kata yang menenangkan jiwa, bukan membakar emosi. Apakah di zaman Rasulullah sendiri ada perbedaan pendapat yang sampai menegangkan, seperti zaman sekarang? Tentu ada. Pernah dua sahabat besar berselisih paham soal cara bersuci di padang pasir. Satu tayamum, dan satu tetap menunggu air. Ketika mereka melapor kepada Rasulullah, beliau tidak menyalahkan salah satu. Beliau justru memuji keduanya, karena niat mereka adalah mencari ridho Allah. Luar biasa. Jadi, perbedaan itu tidak harus selalu berujung pada siapa yang kalah dan siapa yang menang. Persis. Perbedaan bisa menjadi ladang pahala jika diiringi adab, tapi bisa menjadi bencana jika dibarengi dengan ego. Dan adab itu kembali lagi kepada akhlak. Betul. Rasulullah tidak pernah menjadikan ilmu sebagai alat untuk menyombongkan diri. Bahkan terhadap orang Baduy yang kasar sekalipun, beliau tidak membalas dengan bentakan, tapi dengan senyum dan pelan-pelan mengajaknya paham. Kalau begitu, mungkin umat Islam hari ini butuh lebih banyak menghidupkan akhlak sebelum sibuk mengangkat dalil. Itu benar. Dalil tanpa akhlak adalah pisau di tangan anak kecil, berbahaya bagi semua. Syekh, banyak dari kami hari ini sering merasa seandainya bisa melihat Rasulullah walau sesaat saja, mungkin hidup akan terasa lebih ringan, lebih jelas arahnya, lebih kuat keimanannya. Tapi jika Anda diminta menyampaikan satu hal saja, satu pesan untuk umat kini yang tak sempat melihat beliau, tak sempat mendengar langsung suaranya, tak sempat menyentuh langsung tangannya, apa itu, Syekh? Pertanyaanmu menyentuh sisi terdalam dari hati seorang sahabat, karena kami perlahan melihatnya. Dan kami tahu apa yang kalian rindukan, meski belum pernah merasakannya. Satu hal, jangan pikir kalian tidak melihat beliau. Beliau ada pada cara kalian memperlakukan satu sama lain. Ya, beliau ada di tengah-tengah kami. Bukan secara jasad, tapi setiap kalian berkata jujur saat mudah untuk berdusta, Rasul ada. Setiap kalian menahan amarah saat difitnah, Rasul ada. Setiap kalian memuliakan orang tua, memaafkan saudara, memberi makan yang lapar, Rasulullah hidup dalam akhlak kalian. Itu sangat berbeda dari cara kami selama ini membayangkan beliau. Kami lebih sering berharap melihat wajahnya, tapi sering luput untuk mendalami jejaknya. Itulah kerinduan yang paling rumit. Kalian rindu kepada cahaya, tapi lupa bahwa cahaya itu menuntut bahan bakar, dan bahan bakarnya adalah perbuatan. Dan kami sering berhenti di kata rindu, tapi tak pernah melangkah untuk mengikuti. Rasulullah tidak butuh dipuja. Beliau butuh dicontoh. Dan percayalah, siapapun yang meneladani beliau dengan tulus akan bertemu beliau. Dan itu bukan mungkin, tapi pasti. Itu yang sangat-sangat umat muslim inginkan. Ada sabda yang beliau sampaikan kepada kami, dan kami menyampaikan padamu. Beruntunglah orang-orang yang melihatku dan beriman kepadaku, tapi lebih beruntung lagi mereka yang tak pernah melihatku, namun tetap beriman kepadaku. Dan itu adalah kalian yang hidup dalam gelap zaman, tapi masih mencari cahaya. Kalian yang berjalan di tengah kebisingan dunia,
tapi masih mendengar suara sunyi kebaikan. Dan semakin dekat seseorang kepada akhlaknya, maka semakin dekat pula ia kepada beliau. Sejarah mencatat bahwa begitu Rasul wafat, muncul dinamika dalam penentuan kepemimpinan. Bolehkah kami tahu apa yang Anda saksikan langsung saat itu? Apakah memang ada ketegangan atau itu hanya tafsir sejarah masa kini? Pertanyaan yang berat. Karena untuk menjawabnya, saya harus menghidupkan kembali salah satu hari kegelapan dalam hidup kami. Saat Rasulullah wafat, waktu seolah berhenti. Madinah bukan lagi kota yang ramai. Langit serasa lebih berat. Beberapa dari kami bahkan menolak percaya. Umar bin Khattab, sahabat yang kuat itu, berdiri sambil mengancam siapapun yang berkata bahwa Rasulullah telah wafat. Ya, kami mendengar bahwa Umar begitu terpukul sampai tak mampu menerima kenyataan. Benar, kami tidak hanya kehilangan seorang pemimpin, tapi cahaya hidup kami. Dan di tengah duka itulah muncul pertanyaan besar. Siapa yang akan memimpin umat ini sekarang? Dan disitulah muncul perbedaan. Perbedaan pandangan, tapi bukan perpecahan dalam arti permusuhan. Kaum Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, membahas siapa yang layak memimpin. Mereka merasa telah menjadi penopang dakwah sejak awal di Madinah. Lalu kemudian datanglah kaum Muhajirin, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Apakah suasana tegang waktu itu? Sangat tegang, tapi bukan kacau. Kami semua sedang dalam duka, namun paham bahwa umat ini harus segera diarahkan. Kata-kata mulai naik, suara mulai meninggi, tapi tidak sampai saling mencaci. Hanya masing-masing punya alasan kuat. Bisa dibilang, itu bukan pertarungan kepentingan, tapi pertarungan cinta kepada umat. Ya, seperti itu. Cinta yang kadang berubah jadi gesekan. Tapi bukan karena kebencian. Saat Abu Bakar mengulurkan tangannya dan berkata bahwa Umar dan Abu Ubaidah lebih pantas dari dirinya. Tapi justru Umar berdiri dan membaiat Abu Bakar. Lalu satu persatu kami mengikuti. Itu bukan keputusan yang mulus, tapi itulah keputusan yang akhirnya menyatukan kami untuk saat itu. Untuk saat itu, artinya mulai muncul keretakan setelahnya. Ya, ada sebagian dari kami yang merasa belum dilibatkan, termasuk keluarga Rasulullah. Ali misalnya, baru membaiat Abu Bakar beberapa waktu kemudian. Tapi karena beliau memilih untuk mendampingi jenazah Rasulullah saat kami sibuk bermusyawarah. Itu cukup menyentuh. Karena di saat umat berpikir tentang masa depan, ada yang tetap menjaga akhir perjalanan beliau. Dan dari sanalah bibit itu tumbuh. Bukan karena niat buruk, tapi karena sudut pandang. Ada yang melihat urgensi umat, ada yang melihat hak keluarga. Dan bila dua cinta besar saling bertubrukan, kadang yang tersisa bukanlah kemenangan, tapi luka. Luka yang bertahan hingga hari ini. Sayangnya, ya, padahal yang kami alami saat itu adalah proses yang jujur, meski berat. Tapi sejarah sering ditulis dengan tinta kepentingan, sehingga yang terlihat hanyalah konflik, bukan konteks. Dan tugas generasi kami sekarang mungkin bukan untuk mengadili, tapi untuk memahami. Dan menyambung apa yang pernah hampir putus. Karena perbedaan saat itu bukanlah akhir. Kami tetap salat bersama, berjihad bersama, saling menjaga. Yang membuatnya pecah adalah ketika generasi setelah kami lebih sibuk mewarisi perbedaan daripada mendalami akhlak Rasulullah yang mempersatukan. Setelah peristiwa Rasulullah wafat dan dinamika yang terjadi, muncul satu pertanyaan penting yang
sering diajukan oleh generasi kami. Apakah istilah Sunni dan Syiah sudah mulai terdengar sejak saat itu? Ataukah itu lahir jauh setelah Anda dan para sahabat wafat? Itu pertanyaan yang sangat penting. Karena banyak orang hari ini membaca sejarah mundur. Mereka menanam istilah modern ke masa lalu, padahal konteksnya belum ada. Jadi, di zaman Anda, istilah Sunni dan Syiah belum ada. Belum. Sama sekali belum. Yang ada adalah perbedaan pandangan, perbedaan kedekatan, perbedaan loyalitas. Tapi belum ada penamaan. Kami tidak mengatakan, aku Sunni, engkau Syiah. Itu bukan bahasa kami. Lalu, kapan dan bagaimana istilah itu muncul? Cikal bakalnya mungkin bisa ditarik ke masa setelah wafatnya Rasul. Ketika sebagian sahabat merasa kepemimpinan seharusnya jatuh pada keluarga beliau, khususnya Ali bin Abi Thalib. Mereka yang sangat mencintai Ali dan menganggap beliau sebagai penerus paling sah, mulai membentuk barisan. Walau pada awalnya lebih karena cinta, bukan karena penolakan terhadap sahabat yang lain. Jadi awalnya lebih kepada loyalitas personal. Betul. Kata Syiah sendiri dalam bahasa Arab artinya pengikut atau kelompok. Maka Syiatu Ali berarti kelompok yang mendukung Ali. Tapi itu pun belum menjadi identitas yang terlembaga seperti sekarang. Begitu pula dengan Sunni. Itu berasal dari kata Ahlus Sunnah, yakni orang-orang yang berpegang pada sunnah Rasul dan kesepakatan sahabat. Tapi istilah itu baru populer setelah konflik-konflik politik berkembang menjadi mazhab. Jadi bisa dikatakan perbedaan itu dulu cair, belum mengeras seperti tembok identitas. Ya, dulu perbedaan itu seperti aliran air, mengalir, kadang bersilang, tapi tetap dalam satu sungai yang sama. Tapi ketika sejarah ditulis dengan luka dan darah, maka perbedaan itu berubah jadi tembok tinggi. Dan sayangnya, generasi setelah kami mulai mewarisi tembok, bukan airnya. Dan ketika tembok sudah mulai dibangun, orang tak lagi saling bisa melihat. Itulah yang menyedihkan. Dulu, kami berbeda. Tapi masih bisa salat di belakang imam yang tidak selalu sepandangan. Masih bisa berjihad bersama. Masih bisa menangis bersama mengenang Rasulullah. Tapi hari ini, sebagian orang bahkan tidak mau menyapa hanya karena beda mazhab. Dan mereka menyangka itu yang Anda semua wariskan. Tidak. Kami tidak mewariskan permusuhan. Kami mewariskan semangat untuk saling menasehati dalam kebenaran. Jika hari ini ada yang mengatasnamakan kami untuk membenci, maka itu bukan warisan kami. Itu muka yang diwariskan oleh sejarah yang tak disembuhkan. Berarti memahami sejarah itu juga bagian dari menyembuhkan luka. Tentu, karena jika umat Islam hanya mewarisi label tanpa memahami cerita di baliknya, maka mereka sedang mewarisi konflik, bukan ilmu. Baik. Setelah itu terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam. Perang Jamal dan Perang Siffin. Banyak di antara generasi kami saat ini hanya mendengar nama dua peristiwa besar dalam sejarah Islam tersebut, Perang Jamal dan Perang Siffin. Tapi jujur saja, tidak banyak yang benar-benar memahami apa yang terjadi. Bolehkah kami mendengar dari Anda yang menyaksikan langsung bagaimana awal mula, latar belakang, dan apa sebenarnya yang terjadi di dua perang yang dikenal sebagai awal luka besar dalam tubuh umat Islam? Dua peristiwa itu tidak sekedar perang. Bagi kami yang hidup di masa itu, Jamal dan Siffin adalah bukti bahwa manusia bisa saling menyakiti. Bahkan saat niatnya sama-sama ingin menegakkan kebenaran. Kalau begitu saya akan memulainya dari Jamal. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat,
Dalam tragedi yang memilukan, situasi Madinah berubah drastis. Banyak wilayah dalam keadaan genting. Lalu para sahabat dan umat mendesak Ali bin Abi Thalib untuk menerima amanahnya sebagai khalifah. Ali menerima, tapi dalam suasana yang belum sepenuhnya stabil. Dan sebagian sahabat tidak hadir dalam proses bayat itu. Betul. Di antara yang tidak hadir adalah Aisyah, Talhah, dan Zubair. Ya. Mereka saat itu berada di luar Madinah. Dan ketika mendengar kabar wafatnya Utsman, mereka pun kembali. Tapi dengan keresahan. Bukan menolak kepemimpinan Ali, tapi mereka menuntut satu hal, yaitu keadilan atas pembunuhan Utsman. Ya, terus? Ini yang harus dipahami generasi kalian. Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin, Talhah dan Zubair, dua sahabat utama Rasulullah, dijamin masuk surga. Mereka semua mencintai Ali, tapi mereka juga mencintai Utsman. Dan bagi mereka, pembunuh Utsman harus diadili terlebih dahulu, baru urusan kekhalifahan. Lalu bagaimana situasi mulai memanas? Ketika mereka menuju Basrah, untuk menggalang dukungan agar pelaku pembunuhan Utsman ditindak, Ali pun menyusul untuk mencegah terjadinya keretakan lebih dalam. Keduanya bertemu, Ali dengan tentaranya, Aisyah, Talhah, dan Zubair dengan pasukannya. Awalnya, mereka berdialog, hampir berdamai. Bahkan malam sebelum perang, ada kesepahaman. Tapi, inilah luka yang paling dalam. Ada pihak ketiga yang menyusup. Pihak ketiga? Iya, para pemberontak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Mereka takut jika Ali dan kelompok Aisyah berdamai. Maka semua mata akan kembali pada mereka sebagai pelaku utama. Maka saat malam, mereka menyerang dua kubu sekaligus, agar tampak seperti pihak lawan yang memulai, dan pagi itu perang pun pecah. Padahal sebelumnya sempat hampir berdamai. Dan itulah tragedi. Karena perang itu bukan soal kebenaran melawan kebatilan, tapi dua kelompok mukminin yang sama-sama ingin kebenaran, tapi gagal menghindari provokasi. Dan Aisyah, bagaimana keadaannya setelah perang? Beliau sangat terpukul. Ali mendatangi beliau dengan penuh hormat, menghiburnya, bahkan mempersiapkan kepulangan beliau ke Madinah dengan pasukan pengawal. Ali pun menangis, bukan karena menang perang, tapi karena harus berperang dengan orang-orang yang beliau cintai. Setelah Jamal, lalu datanglah peristiwa Siffin. Apa yang menyebabkan perang itu terjadi? Setelah perang Jamal selesai, Ali menguatkan kedudukannya sebagai khalifah. Tapi masih ada satu faksi yang tidak berbaiat, gubernur Syam saat itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, keluarga dari Utsman. Karena menuntut balas atas kematian Utsman juga. Ya, Muawiyah tidak menolak kepemimpinan Ali karena pribadi, tapi karena belum ada tindakan atas pembunuhan Utsman. Ia merasa punya hak sebagai keluarga untuk menuntut darah. Ali di sisi lain merasa negara harus stabil dulu sebelum bertindak. Maka keduanya berbeda pandangan. Dan akhirnya pasukan Syam dan pasukan Ali bertemu di Siffin. Apakah perang ini langsung pecah seperti Jamal? Tidak. Bahkan selama beberapa hari. Lebih banyak adu argumen daripada adu pedang. Tapi tekanan politik, tekanan pasukan, dan semangat loyalitas membuat akhirnya perang tak terelakkan. Dan di tengah perang itu muncullah ide arbitrase. Benar. Ketika pasukan Muawiyah mulai terdesak, mereka mengangkat mushaf di ujung tombak, mengisyaratkan bahwa kita harus kembali ke Al-Quran. Sebagian pasukan Ali pun berhenti bertempur. Lalu disepakatilah untuk mengangkat dua juru damai, Abu Musa dari pihak Ali dan Ammar bin Ash dari pihak Muawiyah. Lantas, bagaimana keadaan kaum Syiah kala itu? Maksud saya, Ahlul Bait. Dikala kekuasaan sepenuhnya dikuasai oleh Muawiyah. Pertanyaan yang berat, karena harus menceritakan keadaan yang berat juga. Ketika Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, bukan berarti luka umat sembuh seketika. Ahlul Bait, keluarga Nabi,
tetap dihormati oleh banyak rakyat. Tapi di sisi kekuasaan, mereka mulai ditekan secara perlahan. Di sini, saya melihat bahwa yang mengambil kekuasaan secara paksa adalah Muawiyah. Dan sedangkan ketiga khalifah sebelum Ali itu berdasarkan musyawarah. Lantas, mengapa sebagian pencinta Ali kurang mendukung atau kurang mengakui kepemimpinan para sahabat yang dipilih berdasarkan musyawarah? Ya, Meskipun kita semua tahu bahwa Rasulullah membaiat Ali di Ghadir Hum, tapi entah itu adalah baiat sebagai penerus kepemimpinan atau